terdalam kita. Dalam ibadah ini mari kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya, memohon kekuatan untuk menjalani hidup yang jujur dan setia di hadapan Tuhan. Dengan penuh syukur dan kerendahan hati, mari kita memulai ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan Allah. Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami mengagungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Roh Kudus, Engkau menghibur kekal. Roh Kudus, Kau menghibur kekal. Kau pimpin, Kau tinggal di hati kami. Roh Kudus, Kau menghibur kekal. pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan menyertai kita sekalian. Menyertai-Mu juga. Silahkan duduk. Kesaksian dari keluarga yang hari ini kebagian untuk menjadi tuan rumah dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Musa Batong. Kami silahkan. Ya, silakan Pak Musa. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang akan memimpin kita pada malam atau sore hari ini di dalam kebaktian PKB, dan saya mewakili 7 orang sebagai tuan rumah, juga kepada ketua PKB dan seluruh pengurus dan majelis yang hadir pada malam ini, serta semua jemaat pada malam hari ini yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk bapak-bapak, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang ikut hadir,
membantu kita dalam menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih atas itu. Mungkin sore ini karena kegiatan masing-masing hingga kita yang hadir ya agak kurang. Tapi kita maklumi bahwa tiap-tiap jemaat mempunyai kesibukan masing-masing. Tuan rumah Pak Dr. Ramli, Pak Lolon, Pak Ispa, Pak Suang, Bapak Anya, Pak Edi Paranoan, Pak Musa Pembonan, Pak Simon Rada. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan pulang nanti tidak kekurangan apapun dan tidak kesandung di jalan. Dan atasnya itu kami 7 tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua. Mungkin cuman sekian. Terima kasih. Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih atas keluarga yang telah memberikan kesaksian dan diwakili oleh Pak Musa Batong. Tuhan menyertai kita semua. Kita akan masuk ke dalam pujian bermazmur, Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 secara responsorial. Mari kita mulai. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Biarlah Israel berkata demikian. jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu, Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung, Dari jerat penangkap burung, jerat itu telah putus. dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Menyanyi dari Ya Tuhan kuatkan imanku. Tuhan, Kau yakin kuasa menuntun setiap langkahku. Ajar aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Yang akan memimpin ibadah pada sore menjelang malam ini adalah Ibu Pendeta Kartini Tita Pengulian. Kami silahkan. Shalom. Sukacita yang besar bagi kita semua, dan kiranya berkenan kepada Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Saya mengambilnya dari bacaan Markus
pasal 9 ayat 30 sampai 37. Ada dua tema di situ. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, lalu tema kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Sebelum itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpuji Engkau Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, dan Allah yang adil. Jika kami dapat berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan yang indah, bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang menjadi tuan rumah pada ibadah malam hari ini, itu karena perkenaan Allah semata-mata. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, juga kesempatan berbakti, berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan sesama. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan pada saat ini melalui pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kami semua, Engkau bekerja di antara kami, di tengah kami, pakai hamba-Mu Tuhan. Dan tolong kami fokus pada firman-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Ampunkan segala salah dosa kami Tuhan, dan berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat yang genap saya bacakan dan ayat yang ganjil bapak-bapak dan ibu-ibu yang membacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua-belas murid-Nya itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah dia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang menyambutnya, tetapi Dia yang mengutus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya lalu memeliharanya dalam hidup ini. Sukacita bahwa hari ini ada 7 tuan rumah dan 8 ya, sorry, soalnya 1 tersendiri. Ada 8 ada 8 tuan rumah pada saat ini, dan Pak Musa kita cukup banyak ini, 40 lebih, mungkin mendekati 50. Puji Tuhan, ada yang dari tadi pagi bertahan sampai sekarang, diberikan kekuatan baru karena rindu bersekutu bersama-sama. Ya, jadi boleh apresiasi untuk tuan rumah kita, senang juga ini, 8 hadir semua. Tepuk tangan dulu. Nah, tema kita hari ini, Tuhan menguji batin dan hati. Next. Iya. Bapak Ibu, ini lagi apa ya? Gambar apa? Ya?
tari tambang tunggal. Apalagi? Boleh apa saja yang kita lihat, apa kesan kita? Ya? Ini PKB mungkin ya? Ada yang lain? Kira-kira apa yang menjadi harapan mereka? Apa yang menjadi tujuan mereka? Saling mengalahkan. Siapa yang kuat, siapa yang menang ya? Ini sungguh-sungguh kuda-kudanya bagus ini. Benar-benar sungguh. Ya, jadi ini dengan segenap hati. Bagaimana caranya supaya menang? Bapak-bapak, apa yang sering, apa yang paling kuat membuat kita berjuang, gigih berjuang untuk menang? Kalau kita ingat dalam kehidupan ini, hal apa yang membuat kita begitu gigih untuk menang? Ya? Ego. Thank you. Apa lagi? Supaya juara, pengakuan. Apa lagi? TEG. Patek siapa kurang-kurang moto tema ya to dolo nang nenek bang di pokal to kometu TEG itu sering nakol lebih baik bayi doko na batau daripada TEG na. Ya tapi sekarang kita kan sudah terbuka, jadi apalagi kita yang diaspora ya. Biasanya yang masih TEG itu yang masih tinggal di tempatnya. Tapi berjuang itu positif juga, tergantung dari motivasi ya. Apa yang kita akan perjuangkan, apa yang kita akan perebutkan, bagaimana kita akan memperebutkannya dan mendapatkannya itu positif, bisa positif. Dan karena itu tentu kita akan belajar bagaimana positifnya. Next. Esra, next. Ya, kita paham bersama bahwa sebelum Tuhan Yesus menjalani jalan salib 3 kali, sempurna 3 kali, dia menyampaikan kepada orang-orang dekat, yaitu 12 muridnya, bahwa dia akan menderita, dia akan dianiaya, bahkan dia akan mati, tapi dia akan bangkit kembali. Coba sejenak kita melihat kembali pemberitaan yang pertama. Nah, di pasal 8 ayat 31 itu, di situ pertama kali Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan dia alami, bahwa dia akan mengalami penderitaan. Tetapi apa reaksi para murid? Para murid tidak menerima. Karena apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Ini sebuah pengajaran yang seharusnya tertanam. Anak manusia, ini anak manusia itu kata yang sama dipakai dalam kitab Daniel. Itu menunjuk bahwa dia bukan rabi biasa, tetapi dia adalah Allah. Anak manusia di situ juga huruf besar, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Ini sudah nubuatan juga yang disampaikan. Dan dikatakan bahwa itu disampaikan dengan terus terang, bukan tersirat, bukan dalam bentuk ya simba-simba biasanya ya kalau kata-kata yang tersirat, tetapi dia lugas mengatakannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh muridnya, diwakili oleh Petrus, dia justru menarik tangan Tuhan Yesus, seakan-akan dia tidak setuju apa yang Tuhan katakan, karena dia sudah melihat sebelumnya itu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Berjalan bersama Yesus itu cukup panjang, kurang lebih 3 tahun. Dan kisah ini adalah kisah-kisah terakhir perjalanan Yesus bersama muridnya. Karena setelah itu dia masuk ke Yerusalem, dan ini perjalanan menuju ke Yerusalem. Itu tidak masuk akal. Kadang juga banyak dalam kehidupan beriman kita atau hidup bergereja kita, kita mengatakan, oh itu tidak masuk akal, pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing. Itu tidak akan terjadi.
Ini mengingatkan kita apa yang terjadi pada Tuhan Yesus yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, para murid, orang terdekat, tetapi mungkin bagi Tuhan. Dan apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus marah. Nyala iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus mengatakan, pikiranmu itu masih sangat duniawi. Ini pikiran ilahi. Memang bagi kamu tidak mungkin Yesus yang kamu kenal itu berkuasa, akan menderita, akan dianiaya, akan mati 3 hari, meskipun dia mengatakan dia akan bangkit kembali. Bapak-bapak, mungkin kalau kita ada juga pada saat itu, mungkin kita juga akan sepaham dengan murid. Itu tidak mungkin Tuhan. Kau kan membangkitkan orang mati, masa kamu akan mati? Nah, kemudian dalam pembacaan kita pada hari ini, pemberitaannya tentang pemberitaannya kedua tentang penderitaannya. Ada yang berbeda dari teks ini. Apa yang berbeda? Tuhan Yesus memanggil para murid, dia mau quality time dengan para murid. Tuhan Yesus tidak mau diganggu oleh orang banyak yang membutuhkannya, yang merindukannya sekalipun. Tetapi dia hanya mau bersama dengan muridnya. Berarti ada sesuatu yang berbeda yang mau disampaikan. Kembali lagi pemberitaan tentang penderitaannya, dan bahwa dia akan mati selama 3 hari, tetapi dia akan bangkit kembali. Sebuah pengajaran yang sangat penting, bagaimana mereka akan mengikuti Yesus dan apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Tetapi ternyata dikatakan, ya saya ucapkan kembali di ayat 31, ini kata Tuhan Yesus ditegaskan kembali, kata yang hampir sama. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh dia akan bangkit. Berita yang sama bahwa dia akan dibunuh oleh manusia, tangan manusia, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi apa yang terjadi dengan para murid? Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham. Sudah tidak paham, enggan untuk bertanya. Bapak-bapak, kira-kira kenapa murid enggan untuk bertanya? Coba, kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh, kenapa para murid ini enggan untuk bertanya? Iya, mereka bertengkar di tengah jalan. Yang lain, mereka tidak paham, tapi mereka tidak bertanya. Kenapa? Karena mereka sudah punya konsep sendiri, yang kata Tuhan Yesus konsep manusiawi, duniawi. Sementara Tuhan Yesus menawarkan konsep ilahi. Yang ilahi itu tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Kan sangat manusiawi ya. Berdekatan dengan orang jago seperti Tuhan Yesus. Bisa membayangkan bagaimana enaknya. Paus saja kemarin datang memberi rosario. Ya, senang sekali. Saya lihat ada yang nangis-nangis, dielus kepalanya. Senang sekali. Saya juga ikut senang menyaksikan meskipun lewat televisi. Apalagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bahagianya? Dan bagaimana ekspektasi kita bahwa kita akan selalu mendapat kemudahan-kemudahan, kita akan selalu aman. Itu pikiran para murid pada waktu itu. Ada yang mau mengatakan apalagi penyebabnya?
sehingga murid tidak paham tapi tidak mau bertanya, seolah-olah mereka mau mengingkari pernyataan pengajaran keilahian Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak paham misi Yesus. Visi Yesus menyelamatkan dunia ini. Menuju ke visi menyelamatkan dunia ini, ada misi, ada yang harus dilakukan. Misi utama Yesus yang kita temukan di sini apa? Melayani. Melayani. Dan melayani itu adalah melayani dengan cara yang tidak lazim, kembali lagi tidak lazim. Yang lazim itu adalah kita lebih respect melayani orang karena ada sesuatu pada dirinya yang kita harapkan. Kita akan lebih respect melayani seseorang karena dia sudah berbuat baik. Itu memang normal dan itu harus. Kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, masa kita tidak berbuat baik? Itu manusiawi. Tetapi yang ilahi adalah memberi tempat melayani seseorang yang kita tidak berharap sesuatu daripadanya. Itu perbuatan ilahi. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam pelayanan. Dan ketika kita melayani, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita dan kita tidak mengharapkan sesuatu daripadanya, upah kita dari mana? Dari sorga. Mana yang lebih besar, upah dari Bapa di sorga atau upah dari manusia? Pasti upah dari Bapa di sorga. Saya banyak kali juga berjumpa dengan orang-orang yang tulus hati. Ketika orang membutuhkan pertolongan, diam-diam dia menolong, tidak mau diketahui. Itu adalah orang yang tulus. Seperti tema kita pada saat ini, Tuhan menguji batin dan hati. Artinya Tuhan melihat batin dan hati. Batin itu bagian dari dalam jiwa pikiran kita. Hati itu adalah pusat, tempat berangkatnya pikiran dan tindakan kita. Jadi kalau orang baik hatinya, pasti kelihatan dalam hidupnya. Tidak mungkin orang mengatakan saya ini baik hati tetapi merancang yang tidak baik. Meskipun saudara-saudaraku, orang yang baik hati itu sering seperti menjadi korban. Karena orang yang baik hati itu kadang kelihatan lebih lugu. Karena orang yang baik hati itu sering berpikir bahwa semua orang baik hati, lupa bahwa dia berhadapan dengan berbagai karakter. Itulah sebabnya orang yang baik hati itu sering, tetapi yakinlah Roh Kudus Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Jadi jangan takut untuk tetap berbuat baik. Tuhan mengetahui batin kita, hati kita. Bahkan Tuhan menguji seperti tema kita pada hari Minggu. Di saat hambanya Yesaya tak berdaya apa-apa, dia mempertaruhkan dan mengadukannya kepada Tuhan. Dalam pengaduannya itu dia mengatakan, Tuhan, Engkau menguji hati, Engkau menguji batin, Engkau tahu hati yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang bisa mungkin direkayasa, tetapi bagimu Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Engkau tahu matarru, Tuhan itu matarru, tembus pandang, tembus, tidak ada yang bisa menyelubungi. Dan iman Yesaya seperti itulah yang dipertaruhkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang yang merancang kejahatan untuk dirinya, justru orang itu menemukan buah-buah dari rancangannya. Pepatah mengatakan, siapa yang menggali lubang, dia sendiri terperosok ke dalamnya. Kurang lebih seperti itu kisah Yesaya yang kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa Tuhan itu menguji hati. Tuhan tahu hati para murid, mereka tidak paham, tetapi mereka malu juga untuk bertanya atau enggan, malas untuk bertanya karena pikiran mereka sudah dipenuhi dengan konsep mereka sendiri dan mereka kurang memahami apa misi Yesus. Misinya datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Tapi kembali lagi, kalau kita mau praktekkan dalam kehidupan kita, mungkin ini berat. Bayangkan kalau di kantor, di jalan, ya kalau di rumah mungkin masih oke, kan suami saya sendiri, anak saya sendiri, istri saya sendiri.
Tidak menuntut untuk dilayani dulu, tetapi melayani dulu. Tapi kalau sudah di kantor, apalagi kalau jabatan kita di atas, apakah masih mungkin kita akan merendahkan diri ya? Merendahkan hati untuk melayani. Jadi Bapak Ibu, rendah diri tidak boleh, tetapi merendahkan diri boleh. Merendahkan diri dalam rangka sebuah visi, tujuan memenangkan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingat, jangan pernah takut untuk merendahkan diri. Karena apa? Tuhan Yesus sudah melakukannya. Seorang bapak, ketika dia tidak mempertahankan dirinya sebagai seorang kepala dalam keluarga, tetapi dia merendahkan diri melayani istrinya dan anak-anaknya, pasti akan dikenang, pasti akan dibanggakan oleh istrinya dan anak-anaknya. Tetapi kalau dia hanya mau dilayani, ya apa yang terjadi? Bisa jadi kalau bapak-bapak pulang, semua bapak. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang dirindukan oleh istri dan anak-anak, bahkan oleh keluarga. Ketika pulang kampung dirindukan oleh semua keluarga, bukan hanya karena oleh-oleh, tapi orang baik datang, orang yang penuh kasih datang. Dan ketika kita pergi, kita akan diingat. Artinya kita pergi dengan meninggalkan tujuan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah, ini soal ujian ya, ujian. 4 mahasiswa, katakanlah Acung, Bondeng, Cico, Dondi, ABCD. Mereka ini begadang. Banyak yang anak-anak sekarang begadang. Padahal ini masa ujian akhir, ujian semester gitu. Kenaikan ujian semester akhir, bukan ujian meja. Karena mereka kosan, mereka lambat bangun karena begadang. Apa yang terjadi ketika sampai di kampus? Ternyata ujian sudah selesai. Anak-anak pada keluar dari ruangan dan dosen mengatakan tunggu. Setelah teman-temannya pulang, dosen menyampaikan besok kamu datang. Padahal hari itu hari terakhir. Besok tidak ada lagi ujian, hari itu terakhir. Besok kamu datang. Mereka tawar-menawar, bolehkah kalau selesai liburan? Dosennya mengatakan tidak, pokoknya besok datang. Tapi kan besok kampus sudah mulai lengang, pokoknya datang. Dan mereka pun datang keesokan harinya. Mereka diminta untuk masuk ke dalam ruangan, 4 ruangan, 1 orang 1 ruangan. Dan diberi pertanyaan yang sama. Karena alasan mereka adalah, kenapa mereka terlambat datang? Mereka mengatakan ban mobil mereka ketusuk paku dan kempes di jalan. Lalu pertanyaannya sama, ban sebelah mana yang ditusuk paku? Ternyata setelah diberikan waktu, mereka senang, gampang sekali nih, tapi tidak boleh bawa HP, jadi tidak ada komunikasi. Keluar dari ruangan, diperiksa, ternyata jawaban A sampai D itu beda-beda. Ada yang jawabannya ban depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Artinya bahwa mereka berdusta, bohong. Jadi dosen mengenal pikiran mereka, dosen tahu ketidakjujuran mereka. Mungkin banyak hal dalam kehidupan ini sering kita dibohongi, atau mungkin kita pernah melakukan. Apalagi kalau masa-masa labil, kita kan sudah stabil ini. Bapak-bapak ini sudah stabil. Bagaimana kakek Ucu? Sudah stabil. Nah, kalau masa-masa remaja itu biasanya belum stabil, malah senang kalau bohong. Tapi Bapak Ibu kalau ingat masa-masa yang labil itu, kita kadang malu ya, kadang malu. Tapi ya itulah yang sudah terjadi. Syukur kita diberikan usia sampai sekarang untuk bisa mengingat dan bisa menyesali, bisa malu untuk hal-hal konyol yang pernah kita lakukan. Kalau kita tidak senang didustai, dibohongi, jangan kita berdusta, jangan kita berbohong, apalagi kepada Tuhan. Tuhan menguji batin dan hati. Tuhan tahu batin dan hati. Nah,
apa yang terjadi dengan murid yang tidak paham tapi enggan untuk bertanya? Tuhan Yesus harus menjelaskan sampai 3 kali. Bahkan mendapat kritikan dari Tuhan Yesus. Mereka mendapat kritikan yang begitu keras. Dari Tuhan Yesus dengan mengambil seorang anak, bahwa jika kamu ingin menjadi yang terbesar, bukan seperti yang ada dalam pikiranmu, tetapi kamu harus menjadi pelayan untuk semua, termasuk untuk anak kecil ini. Tuhan Yesus sendiri mengambil seorang anak dan menggendongnya. Itu bukan sebuah pemandangan yang lazim pada saat itu, karena anak-anak perempuan pada saat itu biasanya digendong sama ibunya, bukan juga sama bapaknya. Tapi kalau pendidikan terkini, sekarang ini banyak anak-anak yang fatherless ya, kurang kasih sayang dari ayah. Ini peringatan bagi kaum bapak yang masih punya anak kecil-kecil. Peluklah anakmu pagi hari dan peluklah anakmu ketika malam hari pulang sekolah, pergi sekolah. Dia merasakan kenyamanan dari ayahnya. Mereka belum mengenal Tuhan, kita yang memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Mereka membutuhkan rasa aman dalam pelukan sang ayah. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan menguji batin dan hati. Mari kita hidup di hadapannya. Yang tahu apa isi hati kita. Satu catatan yang penting, bahwa 3 kali Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya ini diawali dengan kisah orang buta. Mari kita lihat di pasal sebelumnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di pasal 8 ayat 22. Lalu sesudah Tuhan Yesus memberitakan 3 kali hal yang terpenting ini, Tuhan Yesus kembali menyembuhkan orang buta sejak lahirnya yang bernama Bartimeus. Apa pesannya saudara-saudara? Tuhan Yesus membuka mata fisik orang buta yang buta sejak lahirnya, dan perjumpaannya, ajarannya kepada murid-muridnya juga kepada kita saat ini, dia membuka mata hati kita dan batin kita untuk melihat perbuatan ilahi dan untuk terserap kepada perbuatan Allah. Kita tidak mungkin sama dengan Tuhan Yesus, tetapi setidaknya kita bisa melakukan hal yang sederhana, seperti melayani dengan kacamata Tuhan Yesus, bukan kacamata dunia. Kita bisa mengasihi, kita bisa menyapa, memberikan senyum, memberikan kelegaan kepada orang yang berduka, yang membutuhkan penghiburan kita. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Terus menerus melakukannya akan mempengaruhi jiwa kita, batin kita, hati kita. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, satu pertanyaan bagi kita adalah, apa yang masih sering menghalangi kita? Untuk membuka hati, batin, melakukan yang terbaik. Apa yang sering masih menghalangi kita? Kalau kita mengatakan itu karena pekerjaan dan persaingan duniawi, seberat apakah itu? Dan apa yang kita akan pakai, apa yang kita andalkan
untuk bisa tetap ada pada yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara-saudaraku, dengan kekuatan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di titik inilah kita kemudian menyadari kita membutuhkan Tuhan setiap waktu, setiap jam. Kita mengakhiri perenungan ini dengan menyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, vokal tanpa musik. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memasuki persembahan syukur, ada persembahan pujian solo dari Bapak Simon Rada. Kami silakan. Mudah-mudahan bisa ya. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bapa, ku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih. Semoga bukan lelucon. Amin. Iya, terima kasih persembahan pujiannya Pak Simon Radam. Kita akan melanjutkan liturgi kita ke dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, mendasari persembahan kita ialah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggungnya. Kita menyanyi syukur padamu ya Tuhan sambil persembahan kan dijalankan. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Disilahkan persembahan pujian dari keluarga. Ya, terima kasih Tuhan dimuliakan di atas pujian kita. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk segala yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pujian, terima kasih untuk persekutuan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan ke tengah-tengah kami. Tuhan, kiranya kami berbahagia setiap kali kami mendengarkan firman-Mu dan dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami juga menikmati bagaimana bahagia
ketika kami memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersama-sama dengan kedelapan kekasih-kekasih kami yang bersyukur kepadamu menjadi tuan rumah dalam ibadah keluarga PKB Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri pada malam hari ini. Kami berdoa bersama-sama keluarga Bapak Ispa Pasuang atau keluarga Bapak Marvel. Terima kasih Tuhan untuk hidupnya, untuk keluarga, istri dan kedua anak yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga besarnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan akan terus memberkati keluarga mereka. Bapak Mama Marvel dalam pekerjaan setiap hari, Marvel dan Michelle dalam pendidikan, Marvel kelas S11 dan Michelle kelas 9. Tuhan, Engkau senantiasa menolong mereka dalam memperlengkapi diri di masa muda mereka. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa keluarga Bapak Marcel Engkau izinkan, Engkau panggil untuk selalu mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat. Kiranya dalam setiap pelayanan mereka, mereka pun akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Kami mendoakan orang tua di Makassar pada masa tuanya. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, memberikan sukacita dan mengasihi sehingga tidak merasa sendiri tetapi senantiasa dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Kami mendoakan saudara-saudara dari Papa Mama Marcel, kakak adik dimanapun mereka berada, Tuhan mendekatkan dalam kasih dan harap. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Vero. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan Pak Musa Batong. Terima kasih untuk istri. Terima kasih untuk kedua putra-putri yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberkati orang tua kekasih kami, Bapak Vero, Mama Vero, dalam segala tugas-tugas pelayanan baik di tengah keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas Toraja, di jemaat. Kiranya apa yang mereka lakukan dengan hati yang tertuju, batin yang tertuju kepada Tuhan dan selalu merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati Vero dan adiknya dalam pekerjaan, dalam masa muda, dalam harapan-harapan ke depan juga Tuhan. Ketika saatnya Tuhan akan memberikan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melengkapi kehidupan keluarga, orang tua, saudara kekasih kami, Bapak Vero. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Musa Pembonan. Terima kasih untuk hidupnya, untuk istri dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kiranya anak Valentino dan Joshua ada dalam bingkai cinta kasih Allah. Dan Valentino sementara PKL di Jogja, Tuhan Engkau memberkati. Juga Yosia dalam pendidikan, Tuhan peliharakan. Berikan kesehatan yang cukup selalu kepada Bapak Valentino. Kami bersyukur bahwa pada masa-masa yang lalu Bapak Valentino dalam kondisi yang sakit, dan puji syukur kepadamu dia telah sembuh dan boleh beraktivitas, boleh bekerja. Dia pun kiranya akan selalu mengambil bagian dalam panggilan gerejawi untuk bersekutu, bersaksi dan melayani bersama-sama dengan kami. Berkati selalu keluarganya dan masa depannya. Kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Yakob Lolo. Terima kasih Tuhan untuk hidupnya, untuk istrinya, untuk Glory dan Gladys putri, kedua putri yang Tuhan anugerahkan di tengah perjalanan rumah tangga mereka. Cinta kasih Allah senantiasa menaungi mereka, memelihara mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Papa Mama Glory. Tuhan memberkati selalu dalam pekerjaan mereka di kantor, di tempat di mana Tuhan mengizinkan mereka berkarya. Juga di dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat, Bapak Glory, Mama Glory, bahkan anak-anak Tuhan, mereka dilibatkan dalam pelayanan dan mereka memberi diri. Tuhan mungkinkan mereka bertumbuh dalam cita kasih Allah dari waktu ke waktu, dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Semua keluarga besar mereka dimanapun mereka berada, baik di Jawa, di Toraja, Tuhan peliharakan dan dekatkan selalu. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah sukacita, kebahagiaan dari Tuhan senantiasa menyertai mereka.
Bersama Papa Anya sekeluarga kami berdoa dan bersyukur untuk kehidupan Papa Anya, untuk istri, untuk ketiga putri yang Tuhan anugerahkan dalam tumbuh kembang anak-anak Tuhan. Terima kasih Anya dan adik-adik diberikan kesehatan, kekuatan, dimungkinkan berkembang talenta yang Tuhan berikan, intelektual, spirit, kecerdasan emosi, skill Tuhan mungkinkan bagi anak-anak Papa Anya. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan Papa Anya, biarlah Papa Anya mencintai pekerjaannya, mencintai keluarganya, mungkinkan Mama Anya selalu menjadi pendamping hidup yang baik bagi Papa Anya dalam membimbing anak-anak dalam seantero perjalanan rumah tangga mereka. Berkati keluarga besar Papa Anya, Mama Anya dimanapun mereka berada. Engkau memelihara dan memberikan masa depan yang baik bagi Papa Anya sekeluarga. Kami berdoa bersama dengan Papa Evan sekeluarga Tuhan. Kami bersyukur untuk hidupnya, untuk karyanya, untuk istri, dan untuk Evan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih untuk keseharian mereka, peran-peran mereka di tengah-tengah jemaat, dalam keluarga mereka, dalam keluarga besar mereka. Tuhan peliharakan bahkan di lingkungan di mana mereka berada. Mereka kiranya senantiasa memancarkan kasih Allah dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan untuk anak kekasih Evan. Engkau memberkati upayanya, rencananya, doanya Tuhan. Engkau mendengar sehingga dia boleh keterima dan saat ini sedang pendidikan di Akmil Magelang. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Dan apa yang Tuhan izinkan bagi anak kekasih kami Evan, kiranya Tuhan akan melanjutkannya. Saatnya nanti Evan akan sukses, akan berhasil menyelesaikan studinya dan mengabdikan diri kepada bangsa negara sebagai bagian dari pengabdiannya kepadamu Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau memberikan yang terbaik, kesehatan yang baik, pemikiran yang baik, integritas yang baik bagi anak kekasih kami Evan. Kami berdoa bersama dengan Pak Ramli sekeluarga. Terima kasih untuk hidupnya, untuk istri terkasih, untuk putra-putrinya, Mikael, Patricia, Anora. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak ini akan bertumbuh dalam cinta kasih Allah. Mikael dalam masa kuliah, Patricia dan Anora dalam pertumbuhan, dalam harapan-harapan masa depan. Engkau membukakan jalan yang terbaik kepada mereka selalu. Terima kasih untuk pelayanan Dr. Ramli, baik di gereja, di rumah sakit, terlebih dalam keluarga. Bersama dengan Mama Nora Tuhan, mereka membina kasih di tengah-tengah keluarga. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup rumah tangga mereka. Meskipun perjalanan hidup ini tidak selamanya mulus seperti yang kami pikirkan, tapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan dan dikuatkan, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bersama dengan kakek Ucup Tuhan. Terima kasih untuk hidupnya. Terima kasih untuk keluarganya, keluarga besarnya. Kami berdoa untuk cucu Veron Silambak yang telah mendapatkan pekerjaan yaitu berlayar setelah diwisuda pada bulan Juli tahun ini. Terima kasih untuk Wahyudi Rizaldi Silambak yang sedang diklat, yang selanjutnya mencari pekerjaan. Untuk Veron yang sementara bekerja atau berlayar di Maluku, untuk Bapak Napoleon di Banjarmasin berlayar, Tuhan memberkati. Untuk Mama Mawar, Mama Ucup di Makassar sedang mencari pekerjaan. Untuk Mama Kerin di Timika, Papua, berikan sukacita hidup kepadanya. Ibunda Nek Samri di kampung di Sa'dan Morante bersama dengan adik-adik di sana, Tuhan peliharakan. Tuhan memberkati Nenek Ucup atau Tante Rege di Pomalak sana dalam hidupnya bersama dengan Ucup di sana, bahkan semua keluarga di sana. Kami berdoa untuk kakek Ucup, Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberkati dalam usaha dan pekerjaan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua yang hadir pada saat ini, Engkau mengenal kami satu persatu. Kasih kami, berkati kami menurut kasih-Mu, berdayakan kami untuk hidup baik di hadapan Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan mengenal hati, mengenal batin sekalipun, dan menguji ketulusan kami, agar setiap waktu, setiap saat kami diproses menjadi pribadi-pribadi yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengandalkan Allah dalam seantero kehidupan kami.
Berkati kepengurusan PKB Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri Tuhan dalam semua program-program mereka. Berikan kesehatan, kesepakatan. Engkau menolong sehingga wadah PKBGT menjadi wadah yang baik untuk bapak-bapak mendapatkan inspirasi dalam terang firman-Mu, di mana mereka boleh bersinergi, saling menguatkan, saling menopang, berbagi kisah kehidupan, saling memberikan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk kekasih kami Nenek Udi yang pada hari Kamis mengalami eksiden dan saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau lebih tahu bagaimana kondisinya pada saat ini. Yang kami dapat lakukan adalah berserah diri, pasrah diri kepadamu Tuhan, dengan harapan bahwa kekasih kami Nenek Udi akan sembuh, akan pulih kembali, akan sehat kembali ke rumah dalam keadaan yang baik. Berikan kesabaran kepada semua keluarga, Pakan sekeluarga, Bapak Mama Veron dan semua keluarga besar untuk merawat. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati para medis, bahkan Tuhan sendiri akan bekerja melalui mereka sehingga penanganan yang tepat didapatkan oleh orang tua kekasih kami Nenek Udi. Tuhan, semua jemaat-Mu, PKBG GTG Jemaat Gunung Putri dimanapun berada, Tuhan peliharakan kami semua, juga ibu-ibu, anak-anak, bagian yang tidak terpisahkan dari kehadiran PKB dan menjadi visi pelayanan PKB. Tuhan berkati kami bersama-sama, kami boleh berjalan bersama-sama dalam terang kasih Tuhan. Oh Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati hidup pribadi keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, harapan-harapan kami, hati kami Tuhan, jiwa kami, batin kami Tuhan, Engkau peliharakan, Engkau uji sehingga kami senantiasa teruji untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, memaknai kehidupan yang Tuhan berikan dan menangkap makna hidup yang Tuhan izinkan bagi kami bersama-sama. Kami telah memberikan persembahan syukur dalam ibadah ini, berkenan kiranya bagimu Tuhan boleh dipakai demi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati semua yang melayani pada malam hari ini. Ini doa syukur kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Saudara-saudara, pergilah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupmu. Ingatlah bahwa Dia tidak hanya melihat apa yang nampak di luar, tetapi menguji setiap batin dan hati kita. Jalani hidup dengan ketulusan, kejujuran, dan kasih, karena Tuhan yang mengenal hati kita memanggil kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bawalah damai sejahtera dan kasih Kristus ke dalam dunia, menjadi terang dan saksi bagi kemuliaan-Nya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu.
tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jemaat yang berbahagia, pergilah dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan menyanyi dari NKB 20 ayat 1 sampai dengan 201 ayat 1 sampai ayat 2. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamat. Ku tak cemas jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang silakan duduk, masuk dalam saat teduh. Dengan demikian rangkaian ibadah rutin PKB
yang telah kita laksanakan malam ini telah selesai sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengumpulkan kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam tugas pekerjaan pun dalam keluarga. Berterima kasih juga kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik, termasuk kepada Anak Michelle dan Kantoria dan Pak Richard yang telah mendampingi ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mohon kesediaan Pak Mur untuk bisa berdoa syukur ya malam ini sebelum kita pisah. Baik, shalom. Sebelum saya berdoa, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, sekali lagi atas nama pengurus menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menjadi tuan rumah, Ibu Pendeta, dan semua pendamping yang sudah melayani. Tuhan dimuliakan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang kedua, masih ada waktu kita 3 bulan sesuai dengan hasil rapat koordinasi tadi untuk kita memungkinkan melaksanakan program-program kita yang belum terlaksana, termasuk perayaan Natal nanti. Seperti biasanya kita PKB kita laksanakan di akhir bulan. Jadi nanti sarankan masukkan di grup saja antara 28 sampai tanggal 30. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di situ. Kalau 31 janganlah kita ke 31, karena itu masing-masing kita di rumah. Itu kedua. Yang ketiga, berhubung saudara kekasih kita lupa tadi kita sampaikan ke Ibu Pendeta, Pak Ompong lagi dalam kondisi lemah tubuh sehingga beberapa hari ini tidak hadir. Mungkin saya mohon kesediaan nanti teman-teman bapak-bapak, khususnya Alpa aja ya, Alpa. Nanti kita siram ini lalu kita atur kursinya setelah jam istirahat ya. Boleh teman-teman Alpa? Oke, baik, terima kasih. Mari kita berdoa, Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa sampai pada saat ini kami terus menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga malam Engkau terus bersama dengan kami. Dan terlebih pada malam ini Engkau memungkinkan kami menikmati persekutuan lewat ibadah PKBGT Jemaat Gunung Putri. Terima kasih Tuhan untuk pesta iman yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih hamba-Mu pendeta jemaat yang sudah boleh melayani kami firman-Mu. Engkau terus memberkati di dalam hidup dan pelayanan. Terima kasih kepada Bapak pendamping dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan terus Engkau memberkati. Memberkati kami semua yang telah hadir dalam persekutuan ini. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati dan hidup dalam Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah Engkau terus bersama dengan kami, memberikan kekuatan iman kepada kami. Sehingga boleh kami hadir sebagai kaum Bapa di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, bagian dari sukacita kami bersama pada malam hari ini. Kami akan menikmati berkat-Mu yang telah disiapkan oleh rekan-rekan kami yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, dan ketika kami makan dan minum kami selalu memperoleh kekuatan baru dari dalamnya. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah menyiapkan berkat Tuhan ini. Berkati tangan-tangan yang sudah mengelola berkat-berkat ini. Biarlah kasih setia-Mu, berkat-Mu terus kami nikmati secara bersama-sama.
Kami teringat orang-orang yang berkekurangan, Engkau Tuhan layani mereka. Saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, Engkau berkati dalam kehidupannya. Biarlah juga boleh tetap menikmati kasih-Mu, jamahan-Mu, sehingga mereka pun menikmati kepulihan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kelanjutan kehidupan kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan siap menerima berkat-Mu. Amin. Iya, yang tuan rumah mohon berdiri di depan supaya dan Ibu Pendeta untuk menerima ucapan syukur dan selamat dari anggota PKB. Hidup.